Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Akbar Lizardi, dengan NIM 0574569984, program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas 2 tentang basis data dengan contoh kasus seperti berikut. Tugasnya adalah membuat data MySQL dengan contoh kasus yang ada di atas ini. Oke, saya sudah menguraikan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, membuat database. Yang kedua, membuat tabel. Yang ketiga, membuat relasi. Langsung saja untuk membuat tabel dengan nama rumah sakit. Yang pertama, kita membuka SAM, terus juga kita start ininya, MySQL nya juga di start, lalu kita klik admin ini. Oke, kita sudah ada di localhost PHP admin. Lalu kita menambahkan database baru. Kita klik baru, kita buat database-nya dengan nama rumah sakit. Oke, kita klik buat. Database rumah sakit sudah masuk di dalam localhost. Lalu setelah itu kita membuat tabel. Di sini ada beberapa tabel yang sudah saya uraikan. Ada tabel pasien dengan ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat, ada dokter, ada admin, ada pasien dokter, ada dokter admin, dan daftar. Kita masukkan satu persatu, dimulai dari pasien. Nama tabelnya pasien dengan jumlah kolom di sini ada 4. Kolom 4 buat. Lalu kita input nama-nama yang ada di tabel pasien. Oke, kita buat di sini ID pasien. Jenisnya ini integral, terus ID-nya 3, nilainya 3, dan indeksnya ini primary. Nama indeks primary, kirim. Jangan lupa dicentang auto insertnya. Oke, selanjutnya kita membuat nama, jenis kelamin, nama kita buat pacar 30 aja. Lalu jenis kelamin, pacar, jenis kelamin pacar ini 1. Setelah di input, jangan lupa disimpan. Oke, di sini sudah masuk, ada ID pasien, nama, jenis kelamin, dan alamat. Begitu juga tabel-tabel yang selanjutnya. Oke, saya sudah membuat tabel-tabelnya. Ada admin, ada daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Oke, selanjutnya kita membuat relasi. Sebelum membuat relasi,
kita akan mengaktifkan foreign key-nya dulu. Di tabel dokter admin ada foreign key yang harus buka dulu. Ada di ID dokter dan ID admin. Kita ke tabel dokter admin. Lalu ke struktur. Lalu ID dokter. Klik lainnya, indeks. Oke. Nah, sampai muncul logo kunci. Lalu yang ID adminnya juga. Klik indeks. Oke, foreign key-nya sudah aktif. Begitu juga yang di tabel pasien dokter dan tabel daftar. Oke, foreign key-nya sudah terpasang. Oke, kita akan membuat relasi. Caranya adalah kita klik rumah sakit, lalu kita klik kolom designer. Oke, setelah itu kita rapikan kolom-kolomnya. Oke, setelah tabel-tabelnya cukup rapi, kita akan membuat relasinya atau penghubung. Sini kita bisa klik create relationship. Kita klik, lalu kita pilih primary key, misal ID dokternya, kita hubungkan ke foreign key yang ID dokter juga. Ya, seperti ini. Kita klik aja ID dokternya, lalu pilih cascade untuk on delete dan on update. Oke, sudah terhubung. Lalu kita pilih selanjutnya, kita create relationship yang lain juga. Oke, setiap kolom sudah terhubung masing-masing. Selanjutnya kita akan melakukan data manipulation language atau DML. Yang pertama, kita insert data pada tabel-tabel berikut ini. Di sini kalau kita klik admin, datanya belum ada, belum muncul data apa-apa. Jadi kita insert atau klik tambahkan. Di sini kita bisa mengisi, misalnya ID adminnya 01, namanya Fajar, waktu jaganya jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Ya, begitu juga selanjutnya yang di bawah. Kita isi seperti itu juga. Oke, setelah terisi, kita bisa kirim. Oke, kita bisa lihat insert into admin. ID admin 01, namanya Fajar, waktu jaganya jam 7 sampai jam 3 sore. Itu juga yang kolom kedua. Oke, itu admin sudah. Kita isi tabel-tabel yang lain.
untuk melihat data pada suatu tabel atau kolom. Jadi kita buka CMD terlebih dahulu, saya memilih R. Kita akan menjalankan database yang setelah kita buat tadi. Kita sudah terhubung ke server database. Di sini kita bisa melihat database yang sudah kita buat. Show database. Nah, database yang kita buat tadi rumah sakit. Jadi kita bisa menggunakan rumah sakit ini, use rumah sakit. Oke, database sudah terganti ke rumah sakit. Selanjutnya kita bisa melihat tabel-tabel yang sudah kita buat. Oke, data-datanya sudah tertampil ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan melihat semua data pada tabel. Contohnya di sini kita akan select, kita akan memilih tabel pasien. Oke, sudah terlihat di sini ada ID pasien, ada namanya, jenis kelamin, dan alamat. Oke, selanjutnya kita akan melihat beberapa data pada suatu kolom. Misalnya kita mau select nama dan spesialis, maka yang muncul adalah nama dan spesialis saja, tidak semuanya. Nindya spesialis anak dan Joko spesialis mata. Oke, selanjutnya kita lihat data dengan syarat tertentu. Ini maksudnya adalah kita melihat data dengan spesifikasi tertentu. Misalnya kita select data dari pasien where alamat, jadi datanya hanya muncul yang kita pilih dengan spesifikasi Jawa Barat saja. Daftar pasien yang alamatnya Jawa Barat ada 2. Oke, selanjutnya kita akan update data pada suatu tabel. Oke, contohnya kita akan mengupdate alamat dari Anwar. Oke, sudah terganti. Mari kita coba tampilkan yang sudah kita update. Untuk pasien yang bernama Anwar, alamatnya sudah terganti dari Jawa Barat menjadi Jawa Timur. Untuk update data sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan penghapusan data pada suatu tabel. Kita contohkan, kita akan menghapus nama pasien dengan nama Anwar. Oke, sudah berhasil. Mari kita coba tampilkan. Oke, pasien yang ber-ID 101 sudah terhapus. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari tugas 2. Saya minta maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.